Halo KMTT, this is your captain speaking. Orang yang paling cocok jadi icon di KMTT menurut aku Hansen Justin Andijaya di sini sebagai ketua himpunan KMTT. Ini kita berdua dari Sosmas. Yoi. Ini Nino, si paling cool banget, ganteng banget. Ini Halim, Anjay, Mabar. Nama aku Albert Gary. Aku Krisna Novian dari divisi Electropreneur. Aku Sharon. Di sini aku sebagai sekretaris 1 dan di sini aku ditemani oleh aku Jose sebagai bendahara 1. Kenalin aku Putri. Kenalin aku WP. Bersama-sama kami dari DPO. Silau. Nama panggilanku Gagas sebagai kepala ketua divisi Atkesma. Biasa dipanggil Gahel, di sini sebagai wakil ketua Atkesma. Biasa dipanggil Hafid. Biasa dipanggil Irsa, di divisi Mika, divisi Subdiv Sutet juga. Aku Herdito Aditya Rukmana, biasa dipanggil Dito. Aku Muhammad Rizal Ramadan, biasa dipanggil Rizal dari divisi Humas KMTT. Halo semua, aku Nafisa. Aku Zaidan Harit, kalian bisa panggil aku Zaidan dari divisi workshop. Aku Lia dari TIF 23 Aku Farel. divisi Infocom. Aku Farel dari TIF 23 dari Infocom juga. Dikit. kenapa tuh? Kalau kenapanya mungkin ini lebih ke personal ya. Sebenarnya KMTT nggak sesibuk itu, tapi karena jadi kadif tuh agak beda, jadinya agak lebih menyita waktu dibanding nggak jadi kadif. Jadinya perlu ngatur ulang tentang kuliah dan juga organisasi KMTT-nya ini. Sangat tidak. Di KMTT itu mengajarkan banyak hal. Mengajarkan apa itu artinya tantangan, mengajarkan apa itu artinya kebersamaan. Aku di sini sebagai ketua himpunan KMTT bukan cuma sebagai leader yang baik, tapi juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di mana aku bisa memaknai apa arti kebersamaan, apa arti keluarga, dan apa arti kebersamaan itu. Itu dia. Itu jawaban serius itu. Yang aku bener-bener rasain banget itu adalah ketika kita tuh gimana caranya bisa menaikkan engagement dari proker kita. Jadi supaya orang-orang tuh bisa tertarik nih buat join di proker kita. Jujur agak hektik sih memang. Semester kemarin juga aku handle proker pelatihan. Nah itu salah satu mungkin tantangannya itu pas nyari pelatih. Jadi kayak aku ngepo-ngepoin nih cutting tadi. Tapi seru juga sih. Tapi aku jujur sama sih, aku juga waktu itu ngedap pelatihan juga. Apalagi kalau misal pesertanya tuh istilahnya pasif gitu ya. Jadi kayak kita tuh mau bikin suasana itu jadi lebih aktif. Jadi supaya mereka tuh bisa menghidupkan suasana kelas tuh jujur agak sulit ya. Gitu sih. Paling kalau dari yang laksanin proker-proker itu ada beberapa anggota kita aja sih yang kadang susah untuk dihubungi. Terus kadang juga ada proker-proker yang beberapa itu ada yang terkendala sehingga akhirnya itu nggak jalan. Ya banyaklah cerita di dalamnya. Tapi overall mantap MTT. Ikut. KKL industri. Karena ya keren kan, kayak 6 perusahaan besar semua, terus per prodinya datengin 2 beda-beda ya, meskipun ada kendala sebelumnya dan di hari-harinya, tapi overall keren, itu terkeren sih. Banyak duit. Kaftet dapat banyak duit ya, dari modalnya cuma 500.000 sekarang 2 juta. Apresiasi. ACC buku proker. Real man itu kayak wah parah, itu buku proker ACC itu kayak alhamdulillah banget gitu. Wah, jujur banyak banget ya kalau menurutku di divisi Mas, kayak setiap kegiatan yang kita jalan itu unforgettable gitu. Asik. Semua nggak sih yang ada di KMTT? Semua unforgettable. Ya, karena mulai dari dulu awal-awal tuh kita ada makrab. Iya, makrab, terus main. Ya itu yang aku bilang tadi, humas tuh kerjanya main juga. Iya. Kalau kita Kalau WP enggak pernah. oke. Alhamdulillah belum. Alhamdulillah enggak. Allah masih melindungi diri aku. Sama-sama.
Pernah cinlok nggak kak? Cinlok. Misalnya Kebetulan kamu sama Albert gitu. waduh, Bis capek banget dah. masih sehat-sehat aja nih, masih lurus-lurus aja. Sehat-sehat, masih sehat. DP orangnya sehat-sehat kok. Haribo as. Kalau yang mukanya di ini. Haribo as. Kamu dulu. Kamu. Ih, narsis. Ada lagi nggak? Kalau menurutku Alis, karena temenku. Gitu sih. Jelas, 1, 2, 3. Mas Fatur. Orang paling red flag. Aduh, orang paling red flag ya? Ada sih, aku kenal satu orang namanya Stefani, itu anak biro PO, itu red flag banget anjir. Coba lihat TikToknya deh, apa namanya? Siapa ya? Hanjus juga sih sebenarnya. Kayak semua Hanjus kayak. Apa ya? Baca. Albert. Karena dia sungguh melambangkan pencari cuan. Suka-sukanya lah. Orang yang paling cocok jadi icon di KMTT menurut aku, meskipun Stefani itu red flag teman-teman, tapi dia itu cocok jadi icon. Nih lihat aja mukanya, digabungin sama logo KMTT, digabung cepet. Itu dia, jadi cocok jadi icon itu. Oke, mungkin dari aku sendiri ya selama 2 periode ini terutama pelajaran paling berharga itu istilahnya gimana ya? Di sini kayak di Mikat itu kita bisa dibilang nemuin keluarga yang baru lah, dimana dari angkatan atas sama angkatan bawah itu tuh bisa istilahnya bisa gabung jadi satu keluarga gitu loh. Nggak ada kayak senioritas, itu nggak ada. Itu oke sih. Itu pelajaran baik. Ya, apa nih? Kalau aku ini ya, kan dulu masuk milih divisi humas tuh emang pengen dapetin kayak soft skill yang itu tuh cocok sama prokernya humas gitu. Misal public speaking atau ya public speaking sih kalau yang aku dulu kejar ya, dan alhamdulillah aku dapetin pelajaran itu selama aku di divisi humas ini. Bener sih, aku juga ngerasa dulu tuh pengen daftar humas tuh pengen lebih kayak ngelatih soft skill public speaking, terus yang kedua juga nambah relasi buat teman-teman punya teman-teman di KMTT yang lebih banyak gitu. Semoga di kepengurusan selanjutnya kita dapat membuat keluarga baru yang hangat. Aku harapannya ya dijaga aja semangatnya. Kalau misalkan semangatnya ada, lalu ambisinya ada, pasti aku yakin periode kedepannya bisa lebih baik lagi. Bisa KMTT ini bisa menjadi pionir buat teknologi yang ada di Indonesia ini. Bisa memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri, dan menjadi katalisator dan membantu anggota-anggota yang ada di dalamnya. Good job, boss. Ya udah, berharga, seru. Semangat. Mantapu. Jiwa. Anjay. Kunci. Suapin. Cinta berapa itu? Di mana ya? Kita sudah diucul deh.